Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita boleh diberikan kekuatan kesehatan bagi Tuhan. Kita boleh datang untuk ibadah raya hari Minggu. Ya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu.
Kami ada tempat ini karena kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri tempat ini Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan segala aktivitas ini dengan kemampuan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih setia-Mu selalu melekat di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu membawa kedamaian dalam hati kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri sama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami mohon dengan hormat Bu Mira untuk maju ke depan untuk berdoa pembukaan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Pada sore yang indah ini Tuhan, dengan cuaca yang terang Tuhan, meskipun tadi hujan deras Tuhan, Tuhan kami ingin beribadah Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan juga yang pimpin-pimpin pujian, singer maupun pembawa puji-pujian Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Pada sore hari ini yang bertugas Ibu Endah, kami persilakan untuk maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, sehat semua ya. Ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang dilimpahkan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur karena tadi itu hujan deras ya. Saya terima berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati cuaca terang, diredakan hujannya, supaya anak-anaknya semua boleh hadir untuk bersekutu, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan selalu ikut campur tangan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memimpin ibadah saat sore hari ini ya Pak. Teristimewa di hadapan kita ada perjamuan kudus ya, melambangkan darah dan tubuh Kristus. Kami yakini dan percaya bila mana saat ini membawa beban-beban berat maupun sakit, kita menerima perjamuan suci, pulang sehat ya, tidak ada suatu kekurangan apapun. Puji nama Tuhan, kita pujikan Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami mohon dengan hormat bangkit dari berdiri.
kiranya Tuhan Yesus menguduskan kita semua. Kita sambung dengan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Mulia namanya, mulia Kita tetap bangkit berdiri. Kita sambung dengan pujian, segala puji syukur. Walaupun apapun yang terjadi saat ini, segala bahan naik ya mahal, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati jalan keluar yang terindah dan terbaik. Ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kiranya Tuhan memberkati saat ini. Kita sambung lagi dengan pujian apa artinya hidup ini beberapa kali. Nanti kami mohon hormat kur ibu-ibu maju ke depan. Ya, Sri Kandi GBI ya. Yesus kau miliki. Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, tidak dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita takkan berarti lagi. Apa artinya hidup Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, tidak dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Pujian ini mengingatkan saya kepada Pak Teko ya. Senang sekali lagu ini ya. Puji nama Tuhan. Kami mohon ibu-ibu maju ke depan. Halaman 18 nomor 2. Bapak sentuh hatiku. 18 nomor 2.
Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Kur Ibu-Ibu Sri Kandi GPI Warujaya, kiranya menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti ya. Kasih Tuhan itu selalu mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang selalu percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi. Haleluya, kita sambung dengan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Doa persembahan kami serahkan Ibu Lastri. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, syukur. Makasih Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami permuliakan, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa. Jikalau Bapa sudah pimpin dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian ini dapat menjadikan persembahan yang harum, dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga kami sudah Tuhan memberikan pujian untuk Kor ibu-ibu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-Mu Tuhan, Sri Kandi di jemaat GPI ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Tuhan, sehingga kami setiap saat, setiap minggu kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga GPI Warujaya ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar sudah tiba waktunya kami akan memberikan buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang akan mengulurkan pekerjaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya, Tuhan Yesus memberkati dagangannya, karirnya, apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di GPI Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita pujikan kasih Allahku sungguh terbukti dan pekerjaan Tuhan dijalankan. Haleluya. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
hayati ya puji-pujian Ibu. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, rintangan, cobaan, penyakit sekalipun, supaya kita belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan dari yang terkecil, menengah sampai ke atas. Tuhan selalu ikut campur tangan. Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kita siapkan, nanti kita sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bukan dengan barang fana. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal ya. Haleluya Yesus, terima kasih. Gloria, haleluya, haleluya Yesus. Bukan barang fana,
silakan Bapak Gembala. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Demikianlah Tuhan doa kami. Jadikan kehidupan kami seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi satu di dalam Tuhan. Kami boleh saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berfirman kepada kami, urapi kami semuanya, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat marifat-Mu Tuhan, roh kuasa-Mu, supaya firman yang kami sampaikan bukan hanya kata-kata kosong, tetapi kata-kata atau firman yang penuh dengan kuasa daripada Allah, supaya setiap orang yang mendengar mengerti dan melakukan, dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan dengan heran dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di mana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dengan pengorbanannya yang besar, ya, di mana sebentar kita akan memperingati akan kematian, ya, dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena Tuhan sudah berkali-kali menolong kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar yaitu tentang Yesus sebagai kepala jemaat dan jemaat sebagai tubuh daripada Tuhan Yesus. Ya, kita akan baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Ya, tolong Mbak Lis. Mbak Lis, tolong anunya apa namanya? Nah, itu dilepas ya. Medeni kok ini ya. Nah, begitu. Puji Tuhan. Mari silakan baca. Terus ya, puji Tuhan ya. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya, yaitu kaki Kristus, dan Dia yaitu Tuhan Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan jemaat yang adalah tubuhnya atau tubuh Kristus, yaitu yang dipenuhi oleh Dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya bahwa yang pertama,
Yesus sebagai kepala, ya. Kalau kita berbicara tentang kepala, itu adalah pimpinan, ya. Jadi kalau di perusahaan ada kepala bagian, ya itu ya, berarti pimpinan, ya, mungkin bagian produksi, bagian penjualan, bagian ya yang lain-lain, ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus kepala di atas segala kepala, ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya kepala negara, itu disebut presiden. Nah, Yesus itu lebih tinggi daripada presiden, ya. Nah, pada saat sore hari ini kita akan belajar, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Amin, puji Tuhan, ya. Jadi Yesus adalah kepala yang ditinggikan oleh Allah Bapa, ya. Kepala yang ada di langit, ya, langit ini berbicara surga, ada yang di bumi, ya, di bumi yang kita tempati, dan ada yang di bawah bumi. Di bawah bumi ini berbicara tentang kuburan, ya, tempat pemakaman, ya. Jadi Tuhan Yesus dia sebagai kepala segala sesuatu yang ada di bumi, di surga maupun di bawah bumi. Nah, ini ya jelas sekali, ya. Nah, ini Tuhan Yesus, ya, dia sebagai kepala itu pada waktu dia telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, ya, sebagai tanda ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Maka dari itu dia diberi nama, ya, diberi anugerah atau kasih karunia, yaitu nama di atas segala nama, ya. Jadi nama Yesus itu sebenarnya nama yang sakral, nama yang luar biasa. Karena kalau ada orang sakit, kita jamah dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit itu disembuhkan. Orang yang kerasukan roh jahat, kita usir dalam nama Yesus, roh jahat itu akan lari, ya, keluar dari tubuh itu. Jadi nama Yesus itu nama yang sakral, nama yang, ya, penuh kuasa, ya, nama yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, ya. Maka dari itu kalau orang Katolik dia mempunyai pimpinan sedunia, ya, itu disebut paus, ya. Paus itu pimpinannya agama Katolik sedunia yang tempat tinggalnya di Roma, di Italia sana, ya. Haleluya. Tapi Yesus dia adalah kepala daripada paus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Bahkan Tuhan Yesus sebagai pendiri jemaat yang ada di dunia ini, ya. Matius 16 ayat 18, ya. Injil Matius 16 ayat 18, ya, kita perhatikan. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau
Iya, sampai di situ saja ya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus disebut batu karang, dan batu karang ini sebagai pondasi ya di dalam keimanan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena batu karang itu ialah Tuhan Yesus ya. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu berdiri teguh di atas Dia ya, karena Dia sebagai pondasi yang kuat berupa batu karang. Dan Petrus dikatakan batu karang karena dia memiliki iman, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau murid-murid yang lain mengatakan, siapakah aku ini? Engkau seperti Nabi Elia, engkau seperti Nabi Yeremia, engkau seperti Nabi Yesaya, atau engkau seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Akhirnya dia menunjuk kepada muridnya, hei Petrus, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Nah, di sini Petrus mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah ya, Tuhan ya. Kalau Allah itu sebenarnya bukan nama ya. Allah itu adalah jabatan ya, seperti bupati, seperti gubernur, seperti presiden kan gitu. Tetapi nama yang sesungguhnya adalah Yesus. Nah, itu ya. Tapi di dalam perjanjian lama ya disebut Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini Pak Prabowo presidenmu itu ya. Jadi Yesus sebagai Tuhan Allahmu. Dan ini menjadi suatu pegangan hidup bagi Petrus dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dijadikan jemaat daripada Tuhan. Haleluya ya. Jadi saudara dan saya ini disebut jemaat itu karena kasih karunia Tuhan ya. Percayalah kepadaku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan umat Tuhan itu disebut jemaat ya, atau juga disebut gereja ya. Gereja itu eklesia bahasa aslinya, artinya kita dipanggil dari kegelapan pindah kepada terangnya yang ajaib ya. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Nah, ini harus kita saksikan, kita beritakan kepada orang lain, kepada dunia yang belum percaya, supaya mereka juga mengalami suatu anugerah yang daripada Tuhan, supaya hidupnya bisa diambil dari kegelapan dan dipindahkan kepada terangnya atau terang Allah yang ajaib. Haleluya ya. Di dalam Yesaya di sana dinubuatkan bahwa terang itu sudah datang ya. Tuh terang itu sudah terbit. Dan wujud daripada terang itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Terus kita akan melangkah lagi ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu Ulangan 28 ayat 13 ya, tidak usah dibaca. Di situ Tuhan akan memberkati kamu dan aku akan mengangkat kamu menjadi kepala
kepala, bukan menjadi ekor. Jadi kita sebagai jemaat, kita ini sebenarnya diangkat menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Ya, memimpin siapa? Ya memimpin sesama jemaat. Ya, dan itu ada 5 jabatan, ya, yaitu ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada guru, ada penginjil. Ya, ini ya. Jadi 5 jabatan ini diberikan Tuhan kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang kudus, supaya orang-orang kudus itu memiliki pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang menuju kepada kedewasaan yang penuh. Ya. Dan orang yang dewasa itu akan mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka dan itu kita sebagai anak Tuhan, kita akan belajar mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Tuhan Yesus. Bahkan kita akan berusaha untuk bertemu, ya. Seperti kaum muda ini kalau sudah dikenalkan, ya kalau hatinya ini ada rasa, ya, pasti dia akan berusaha untuk bertemu, ya. Dan yang datang itu otomatis siapa? Pihak laki-laki. Haleluya. Ya. Nah, kalau datang mungkin, ya, saya akan ke rumahmu, ya. Aku ingin ketemu dengan orang tuamu. Nah, ini ya. Pihak keluarga, pihak perempuan juga harus siap-siap akan menerima tamu ini, ya. Terus ditanyai, ya, ini Mas dari mana? Mengapa datang? Nah, ya saudara, ya. Kalau memang sudah serius, ya bisa dilanjutkan. Amin. Ya. Nah, di dalam Tuhan Yesus juga demikian ini, ya. Maka kita sebagai jemaat selalu didatangi oleh Tuhan. Tetapi saudara tidak kerosok, ya. Sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, mendatangi saudara dan saya. Barang siapa 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Dan Tuhan mengundang saudara dan saya, datanglah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat dan yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kalau saudara tidak merasa punya beban berat, ya santai-santai saja. Tapi kalau kita punya beban berat seperti Ibu Hana, ya, yang rindu memiliki seorang anak, dia harus menangis minta supaya Tuhan Allah itu memberikan mujizat. Walaupun Nabi Eli, ya, dia mengatakan, Imam Eli mengatakan, ya, pagi-pagi kok kamu mabuk anggur, ya. Tapi Ibu Hana mengatakan, saya tidak mabuk Bapak, saya ini punya beban yang berat, ya, karena aku mandul tidak punya anak, ya. Akhirnya Imam Eli tahu maksudnya, dan Imam Eli mengatakan, tahun depan kamu akan punya anak laki. Ya. Dan akhirnya dia hamil dan melahirkan, namanya Samuel, ya. Dan akhirnya menjadi nabi besar di negeri Israel. Haleluya, ya. Maka dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita ini sebagai jemaat, ya, kita diangkat menjadi kepala, ya, maka kita akan diberi kuasa, ya, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kuasa karena kuasa kegelapan, bukan, ya, kuasa
daripada nama Tuhan Yesus. Karena di dunia ini banyak dengan kuasa-kuasa, ya. Tapi kuasa Yesus lebih kuat, lebih tinggi, lebih ajaib, lebih luar biasa, ya. Maka dari itu kalau kita nyanyi dalam nama Tuhan Yesus pasti menang, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu pada waktu saya pertama-tama jadi orang Kristen suka nyanyi itu, ya. Haleluya. Tapi sekarang sudah nyanyian itu tertindih dengan lagu-lagu yang baru, ya, seperti tadi Bapak sentuh hatiku tadi, ya. Karena apa? Hatinya ada beban yang sangat berat. Kalau Tuhan sentuh pasti mengalami kesembuhan. Nah, ya. Maka dari itu kita harus terbuka kepada Tuhan Yesus sebagai pimpinan gereja sejagat raya. Bukan sedunia ini, ya. Sejagat raya. Ya. Bahkan Tuhan pernah menyatakan dirinya kepada umat Israel. Dia memimpin bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Dan Tuhan memakai wujud tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, ya. Kalau saya berbicara ini teringat kalau kita melihat sebuah gunung yang mau meletus, ya. Kalau gunung mau meletus tuh kalau siang kan kelihatannya hanya awannya saja, ya, asapnya aja. Tetapi kalau malam, ya, itu yang kelihatan apinya, ya, yang besar, nyemprot ke atas gitu, ya. Nah, ternyata penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Mengapa dia siang berupa tiang awan? Karena di padang gurun kalau siang itu sinar matahari itu menyinar secara langsung, karena tidak ada pohon yang besar, tidak ada sesuatu yang menutupinya. Akhirnya Tuhan, dia dengan wujud tiang awan bisa menutupi atau menyekat panasnya sinar matahari. Akhirnya bangsa Israel dalam perjalanan itu seperti dipayungi, ya. Walaupun panas tapi tidak terasa panas karena ada penghalangnya. Nah, ini, ya, ini luar biasa. Nah, malam berupa tiang api. Tiang api itu bisa mengeluarkan sinar yang terang. Jadi di padang padang gurun itu kalau malam itu gelapnya luar biasa. Tapi dengan adanya tiang api, ya, maka tempat itu menjadi terang benderang. Ya, kalau ada sungai, ada batu, ada apa, kelihatan sudah. Dan yang kedua, tiang api ini bisa membuat suasana itu menjadi hangat. Karena di padang belantara itu kalau malam udaranya sangat dingin, ya. Akhirnya dengan tiang api ini udara dingin itu bisa dikurangi. Akhirnya bangsa Israel ini dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu dia telah menetapkan Musa untuk memimpin. Tetapi sebenarnya yang memimpin adalah Tuhan sendiri. Kalau Musa tidak diperintah oleh Tuhan, Musa tidak bisa atau tidak berani untuk melakukan. Ya, maka dari itu Musa mau melanjutkan perjalanan, mau istirahat, itu nanti akan dikode oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Allah kalau di dalam perjanjian lama itu, ya. Kalau tiang awan itu turun, maka umat Tuhan itu istirahat. Tapi kalau tiang awan itu naik, maka
umat itu akan berjalan. Begitu juga malam hari. Kalau tiang api itu naik, ada persiapan untuk berjalan. Tapi kalau tiang api itu turun, berarti umat itu harus beristirahat. Ya, ini pimpinan yang sangat-sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, ya. Ternyata Tuhan Yesus juga telah memimpin di dalam kehidupan kita. Mulai kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai nanti kita akan mendapatkan suatu kota perhentian, ya, yaitu kalau di Alkitab tuh langit baru, bumi yang baru, ya. Tetapi di sana ada namanya kota Yerusalem baru, ya, dan itu menjadi ibu kota yang kekal, saudara, ya. Dan semua orang percaya menuju ke situ, ya. Karena pengharapan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi pengharapan kita itu sampai di balik tabir, ya. Kalau di ruangan suci ada tabir, ya, setelah itu di belakangnya ada ruangan maha suci. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati, maka tabir atau tirai ini, ya, robek dari atas ke bawah. Jadi dari ruangan suci ke ruangan maha suci, di situ ada tempat di mana Tuhan Allah berada, ya, yaitu ada namanya peti perjanjian. Jadi umat yang beribadah itu bisa melihat langsung, ya. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, ya, kamu telah diberi keberanian menghadap kepada Tuhan Allah, ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, masih tertutup, ya. Dan orang yang masuk di ruangan maha suci ini hanya imam besar, seperti Zakaria, ya. Dia di di lotre, ya. Akhirnya dia terpilih untuk melayani di ruangan maha suci, ya. Akhirnya dia diberi tahu akan istrinya akan punya anak, ya. Tapi pada waktu itu dia harus mengalami namanya, orang tidak bisa bicara itu bisu, ya. Akhirnya sampai anaknya lahir baru dia bisa berbicara, ya. Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa, ya. Jadi yang masuk ke ruangan maha suci ini bukan sembarang orang, ya. Dan ruangan maha suci sekarang ini ditempati oleh pribadi Tuhan Yesus. Disebut Bukit Sion, Yerusalem surgawi, ya. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ya, ini menceritakan tentang bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka mati di padang belantara, ya. Jadi dia termasuk orang yang berontak kepada Tuhan. Dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya dia berbalik, hidupnya tidak menuju Kanaan tetapi menuju ke tanah Mesir. Karena di tanah Mesir dia teringat ada timun, ada semangka, ada
Brambang, bawang, bombay, gitu ya. Tapi di padang belantara mereka banyak yang mati bergelimpangan. Nek awan kepanasan, nek bengi kedinginan, karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Dan di padang belantara itu banyak binatang buas, terutama ular beludak. Ternyata ular beludak itu kalau sekarang itu ular kobra. Nah ini ya. Jadi kalau dia matuk gitu wis langsung mati. Begitu juga kalajengking ya. Saya pernah melihat di YouTube ini kalajengking dengan kobra itu menang kalajengking. Ya. Karena kalau kobra ini kalau sudah dientup kalajengking dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, kalajengkingnya di padang belantara ini besarnya bukan seperti kalajengking di rumah kita. Besar-besar entupnya itu sak tangan-tangan itu. Langsung kademen, langsung mati ya. Maka dari itu banyak yang mati bergelimpangan karena tidak taat kepada Tuhan ya. Maka dari itu kalau dalam perjalanan ini mereka yang taat kepada Tuhan, mereka sampai masuk di tanah Kanaan. Amin. Haleluya. Nah, Musa sebagai pimpinan, dia oleh Tuhan dikatakan gagal di dalam mentaati firman Tuhan, yaitu pada waktu bangsa Israel minta air. Ya. Nah, pada waktu dia minta air itu pas berada di daerah tanah tandus. Ya. Yaitu ada gunung batu. Ya. Kalau gunungnya ada tanahnya kan kayak sedudo gitu kan banyak airnya ya. Nah ini gunungnya gunung batu ya. Nah sama Allah, sama Tuhan ya memerintahkan kepada Musa, katakan batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa hatinya ini mangkel sama bangsa Israel yang selalu menuntut ya, pengen dikasih mana, pengen sayur, pengen buah ya. Oh memang jatai roti mana ya. Sama kalau sore diberi burung puyuh ya. Mereka harus masak, digoreng, dibakar, dimakan ya. Terus kekurangan air ya. Ada di Mara air yang pahit, akhirnya diubah sama Nabi Musa dengan tongkatnya, akhirnya bisa menjadi air yang bisa diminum ya. Kalau lemon mineral itu ya katanya kok ada rasa manis-manisnya. Saya minum rasanya ya anyep aja. Tapi ternyata ya mengandung juga zat gula ya untuk kekuatan manusia. Karena gunung batu sampai sekarang ini airnya dijual belikan di Indonesia dengan bermacam-macam merek. Nah, ada Aqua, ada ya banyak sekali ya. Ya itu air dari pegunungan ya, puji Tuhan. Nah, karena Musa ini hatinya itu marah sama bangsa Israel. Dia tidak mau mengatakan, gunung batu keluar airnya. Malah gunung batunya dipukul. Ya keluar airnya. Tetapi Musa dianggap bersalah sama Tuhan. Akhirnya Musa tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Ya mati di perbatasan. Ya. Nah maka dari itu ketaatan ini sangat penting ya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu di GPI Warjeng ini dijadwal, hendaklah diperhatikan ya. Itu. Kalau saudara mau memperhatikan berarti saudara memperhatikan akan firman Tuhan ya. Jangan sampai dijadwal lali. Nanti Tuhan yang akan mengingatkan. Amin. Dengan apa? Dengan bermacam-macam pelayanan. Ya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira
Itu. Dan yang kedua, jemaat sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, tubuh itu satu, tetapi anggotanya banyak. Ya. Yang dimaksud anggota tubuh itu apa? Ya ada tangan, ya ada kaki, ya ada mata, hidung, telinga, ya, mulut, dan lain sebagainya. Tugasnya apa? Tugasnya itu berbeda-beda. Mata tugasnya untuk melihat, hidung tugasnya untuk bernapas, telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan. Ya, sebelum makan kan merasakan dulu. Tangan untuk megang, kaki untuk berjalan. Begitu juga ada organ-organ yang tidak kelihatan. Ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada apa lagi ya? Ya, di dalam tubuh ini banyak sekali. Ada usus besar, usus halus, ada lambung dan lain sebagainya. Tapi semuanya ini saling mendukung. Kalau tubuh ini jantungnya mutung, wes aku kesel, aku gak gelem ngompo, ya, akhirnya tubuh ini tidak akan sehat, akhirnya kena serangan jantung. Paru-parune mutung, wes aku mah nyedot hawa, akhirnya jadi orang itu menjadi sesak napas. Ginjalnya mutung, gak mau nyaring darah, gak mau nyaring air, akhirnya jadi gagal ginjal. Hati empedu dan lain sebagainya. Itu harus bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini ya. Begitu juga di dalam firman Tuhan, coba kita baca ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat berapa itu ya? 45. Roma 12 4 dan 5. Amin ya. Kita ini sebagai jemaat banyak anggotanya, tapi tugasnya berbeda-beda. Enek sing pimpin pujian, enek sing singer, ada yang main musik, ada sing khotbah, ada sing ngiderne kolektan, ya, ada yang mendengarkan, ya, ada yang operator LCD. Itu penting, Saudara, ya. Ada operator mixer, ya. Kok mixernya kegedean, enek sing ngatur. Kok kegedean bassnya dikurangi. Kok suaranya ora jelas, treble ditambahi, kan gitu, ya. Jadi suasana itu menjadi nyaman dan enak, ya. Nah, jemaat yang lain, ya mereka juga melengkapi. Kalau ada yang melayani, tidak ada yang dilayani kan, ya, seperti masakan, ya, kan ada yang dimasak, tetapi tidak ada yang makan. Akhirnya masakannya itu menjadi sia-sia. Jadi jemaat yang lain bisa menikmati pelayanan dari jemaat, ya, jemaat juga menjadi berkat bagi jemaat yang lainnya. Ini sangat penting, ya. Dan yang kedua, ya, yang kedua,
sesama anggota tubuh Kristus harus mau mengakui keberadaannya, ya. Kita baca 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12, ya. Kita baca ayat yang ke 14 sampai 16. Iya, puji Tuhan ya. Saya kira semua bisa menjawab ya. Kalau kaki ini berkata, ya, aku ini bukan tangan, ya, berarti aku bukan anggota tubuh. Kaki, tangan sama-sama anggota tubuh. Telinga, mata, ya, juga termasuk anggota tubuh. Nah ini ya. Ada tubuh yang kelihatan, ada anggota tubuh yang kelihatan, ada anggota tubuh yang tidak kelihatan. Ya. Ada yang anggota tubuh ya dimuliakan, ada anggota tubuh yang kurang dimuliakan. Ya, maka dan itu anggota tubuh itu harus bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya, ya. Contohnya kalau orang itu ada binatang ya, kalau tempatnya terang kan kelihatan, mau masuk mata. Sebelum kita kedep, tangan ini akan, nah ini, apalagi kalau ada laler, ya laler, tangan ini akan berusaha. Jadi harus saling melindungi satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam anggota tubuh harus ada kerjasama yang baik. Ya, coba kalau kakinya ketiban kerikil, saudara. Ya, pernah kakinya ketiban bu boto, bu kerikil gitu ya? Siapa yang jerit? Mulutnya, aduh, tangannya mijeti, motone, abang abuh, kan gitu ya. Terus telinganya, dikasih bat merah, nah, akhirnya dikasih bat merah. Jadi semua ikut kerjasama, ya. Sing loro siji, sing rasane semua anggota tubuh. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, kalau ada orang yang menderita, hendaklah kamu menangis, ya, menangis, menolong, mendoakan supaya yang menderita ini boleh mendapat pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau ada yang bergembira, hendaklah engkau menyanyi. Nah ini ya. Kalau ada jemaat sing duwe gawe manten, kudu nyanyi. Aja dulure duwe gawe manten malah nangis ndrenginging. Kenapa kok nangis? Karo aku. Nah, itu malah menghilangkan suasana gembira. Kudune kabeh do seneng, malah dadi ora seneng. Karena apa? Berbuat yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Coba kalau kita menghadapi orang yang sakit keras, terus saudara nyanyi-nyanyi, joget-joget, otomatis yang sakit terganggu, keluarganya juga terganggu. Piye lagi? Enek wong lara kok malah joget-joget. Nah, dikira itu kita malah
nyukurno ya bahasa Jawanya itu. Ya, seneng nek saudaranya sakit. Akhirnya jadi salah paham. Nah, tubuh ini harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Ya, jadi tangan ini terutama ya, kalau ada kaki yang digigit nyamuk, tangan ini akan berusaha untuk, pernah saudara kakinya digigit nyamuk? Wah, ya, tangannya sing loro sikile cokot nyamuk, tapi tangannya berusaha untuk membela, untuk mengatasi, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, kita ini harus saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Coba di ayat 21 ya. 1 Korintus 12 ayat 21. Nah, jadi mata ini juga harus harus selalu membutuhkan anggota tubuh yang lain. Buktinya kalau kelilipan tangannya ya berusaha, ya. Apa di sini yang kelilipan tangannya ini syukur kelilipan kan enggak ya? Ya. Apa nih kelebon mimik atau buto hijau itu ya. Kan pedes, pasti tangan ini akan berusaha menolong. Matanya yang sakit tapi tangannya berusaha untuk menolong. Itulah keragaman sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, jadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31 ya, itu menggambarkan bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus harus saling menyatu, ya, satu rasa, ya, satu kasih, satu satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ya, puji nama Tuhan ya. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-28 sampai 31 itu berbicara tentang anggota tubuh Kristus yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin umat jemaat, ya. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi guru, ya. Guru ini adalah guru Injil, ya. Ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai rasul. Tapi semuanya untuk membangun, ya, iman rohani jemaat supaya mengalami pertumbuhan yang sehat, ya, supaya imannya itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian tadi ya, kurnya saja. Bapa sentuh hatiku. Ya, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa dan kita akan menerima perjamuan kudus.
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kalau saat sore hari ini Engkau telah memperkenalkan kami, Engkau sebagai kepala daripada jemaat dan jemaat sebagai tubuh-Mu Tuhan, di mana kami harus saling melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan karunia kami masing-masing. Kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kami harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun di dalam tubuh ini ada yang kelihatan mulia, tetapi ada yang kelihatan kurang mulia. Tetapi semua dibutuhkan untuk tubuh ini ya Bapa. Ada anggota tubuh yang kelihatan, ada anggota tubuh yang tidak kelihatan, tetapi mereka akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya tubuh-Mu boleh tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup, supaya di dalam gereja-Mu tempat ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu sebagai kepala boleh menyatu dengan tubuh, maka tubuh ini akan mengalami suatu kehidupan. Karena Engkau memilih kami sebagai tubuh-Mu Tuhan, Engkau yang akan memenuhi di dalam kehidupan kami masing-masing, yaitu dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa kami hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh menjadi benih yang baik, yang bisa bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, supaya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Sucikan badan jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami malam hari ini untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, yaitu sebagai perjamuan suci malam hari ini ya Tuhan. Kami ingin memperingati kematian-Mu Tuhan, di mana bulan depan kami ingin merayakan hari Paskah, di mana Engkau telah bangkit dari kematian. Dan kami juga ingin memperingati akan kematian Tuhan pada hari Jumat Agung. Tuhan, biar Engkau berkati kami dengan kekuatan kesehatan, supaya kami dapat merayakan hari Paskah ini ya Tuhan, untuk memperingati kematian Tuhan maupun untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan menikmati dan menerima perjamuan suci ini. Kuduskan tangan kami, kuduskan seluruh anggota tubuh kami, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, supaya kami mengalami Immanuel, Engkau menyertai kehidupan kami. Karena di dalam perjamuan suci ada persekutuan pribadi antara Tuhan Allah dengan umat-Mu, di mana kepala dan tubuh yang bersatu akan membuat kami menjadi hidup, menjadi nyaman, menjadi bertumbuh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan suci ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan refnya tadi. Sentuh hatimu, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hati
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Agar ku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Semua sudah mendapatkan? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perjamuan suci malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ialah telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa hidup yang kekal. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Ada kuasa pengampunan dosa, ada kuasa penyucian hati kita dari yang jahat. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan. Mohon nanti Om Peter bisa berdoa untuk mengucap syukur atas perjamuan suci. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus, di mana pada malam hari ini Tuhan kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Demikian juga kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya apa yang telah kami lakukan pada saat ini mengingatkan bahwa pengorbanan-Mu ke kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan, menyucikan dosa kami Tuhan, biarlah berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan, termasuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari kami selalu melibatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan selalu mengucap syukur selalu atas penyertaan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu Tuhan,
untuk memberikan terang dan teladan bagi sesama Tuhan yang kiranya belum mengenal Engkau, dan kiranya Tuhan semua dimenangkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Untuk besok hari Minggu tetap kita adakan ibadah ya. Kalau untuk hari Kamis bagaimana poso-poso? Ya kemarin sing datang hanya sedikit ya, katanya perpekan apa nyekar ya begitu ya. Kalau besok Kamis gimana? Bisa ya? Semua hadir ya. Puji Tuhan. Yaitu jam 5 sore ya, kita juga berdoa, nanti ada persiapan Paskah ya. Jadi Paskah di tempat kita ini ya, nanti ada ibadah Jumat Agung dan ada Paskah, tapi masih lama ya. Nah, kalau di kabupaten ya, itu gereja-gereja sekabupaten akan mengadakan Paskah pelajar ya sekabupaten Nganjuk, yang rencananya akan diadakan di sekolahan Semak Kertosono ya, Semaker ya. Nah, yang akan dihadiri kurang lebih 600 pelajar ya. Dan untuk gereja umat ya, yaitu untuk Paskah, kalau tahun yang lalu jatuh di Kertosono, yaitu di GBDI Kertosono, dan untuk tahun ini jatuh di Tanjung Anom ya, BKS GKK Tanjung Anom, yang rencananya akan diadakan di gerejanya Pak Marbun ya. Itu yang hadir kurang lebih 400 orang ya. Jadi nanti akan pasang terop ya, pakai sound dan lain sebagainya. Nah, untuk parkir mobil rencananya akan diparkir di SMP ya. Nah, ini kalau nanti akan masuk di sekolahan SMP karena diadakan sore hari ya. Puji Tuhan. Tapi kalau untuk Paskah pelajar diadakan siang hari ya, siang hari. Karena untuk pelajar itu kalau malam kan rawan ya. Jadi diadakan siang. Dan kemarin saya juga ikut rapat ya. Maka dari itu kita berdoa supaya Paskah di Nganjuk ini bisa meriah ya. Dan juga Paskah di gereja masing-masing ya. Jadi di Nganjuk ini ada kurang lebih 100 gereja ya, yang akan mengadakan Paskah di tempat masing-masing ya. Puji Tuhan, kita doakan. Dan mungkin ada pengumuman yang lain? Tidak ada ya. Untuk Bapak Ibu, kita belajar taat ya, setiap bulan kita bisa memberikan persembahan sukarela, nanti bisa habis ibadah ya, bisa memasukkan. Mari kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Batanu geraya kau beri sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapa atas pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong sertai kami, jaga lindungi kami dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Berkati kami semua yang hadir, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau berkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam ibadah pelayanannya. Berkati istri, suami, anak, cucu, menantu, besan, semuanya Tuhan Engkau berkati, supaya kami boleh dikatakan orang yang berbahagia karena menjadi murid-Mu ya Tuhan. Berkati bagi jemaat yang saat ini tidak hadir, mungkin karena sakit, Ibu Lena, juga Mbah Suratiem, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga jemaat yang lain yang saat ini tidak sempat datang, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berikan kekuatan kesembuhan yang dari Engkau. Juga kami serahkan bangsa negara kami ini Tuhan, berkati bangsa negara kami, supaya bangsa kami ini boleh lebih maju dari sebelumnya ya Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga seluruh kepala daerah provinsi se-Indonesia, kepala daerah, bupati maupun wali kota se-Indonesia. Kiranya Engkau berkati mereka semuanya. Sekarang surat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan, damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.